booth tenan kulineri alias makanan. Nih lihat ya, kanan dan kiri ini ada cumi juga. Bener-bener rame banget Budis. Dan aku sama yang ini nih, kayaknya ngantrinya lumayan banyak. Langsung aja kita pesen yang ini kali ya. Dari sekian banyaknya jajanan viral yang ada di sini, ada penjual yang ramenya nggak pakai jeda nih Foodies. Nama jajanannya adalah Summer Potato Cheese Bread. Wih, makanan Korea nih. Ukuran potato cheese bread di sini juga gedong alias gede. Plus variannya juga banyak Foodies. Menu yang Tasya pesan Foodies harganya 23.000 dan tinggal tambah 2.000 lagi dapat smoke beefnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pesan nih Foodies, ini start dari 20 ribuan aja ya. Kalau gitu langsung dibikin ini ya. Oke siap, sambil kita ngantri Foodies, kita nanti sambil lihat-lihat lagi ke yang lain ya. Lah, ternyata terjangkau ya Foodies. Kalau kayak begini sih Tasya bisa kalap nih jajan yang lainnya. Apalagi nih ya, tau nggak, selain ada Summer Potato Cheese Bread, di sini juga masih ada lagi tuh jajanan yang lagi viral banget. Bentar Foodies, Tasya cari dulu gerobaknya di mana ya. Nah, ini nih yang gak kalah rame Foodies. Namanya adalah, dimsum dan gyoza mentai Foodies. Nah, sekedar informasi kalau lapangan ini tuh sebenarnya kalau siang-siang itu masih dipakai sama para angkatan darat untuk berolahraga dan juga warga sipil. Tapi start di jam 5 sore mereka udah mulai jualan dan akhirnya di 12 malam. Kebayang ya, Tasya kesini tuh weekdays Foodies, tapi udah serame ini. Gak kebayang kalau weekend pasti lebih rame lagi. Langsung kita pesen ya. Wih, ini dia nih Foodies, penjual dimsum yang jualannya cepet banget abisnya. Kurang dari 4 jam bisa ratusan porsi ludes terjual. Saking viral dan ramenya nih Foodies, sampai banyak banget penjual yang akhirnya ikutan menu yang sama. Tapi kalau Foodies cari yang asli viral cuma di gerobak putih ini ya Foodies, namanya dimsum mentai 0720. Ya cuma ada saus mentai Foodies, di sini ada pilihan saus lain seperti saus keju dan saus tartar. Meski antriannya panjang nih Foodies, tapi pelayanannya cepet kok Foodies. Nih pesanan Tasya aja udah jadi semua tuh. Aromanya Foodies, ini mirip-mirip kayak aroma pizza gitu ya Foodies ya. Kalau yang ini manis kayak senyuman kamu. Enggak ya Foodies ya. Kita coba dulu yang ini dulu Foodies, karena Tasya penasaran banget. Kita coba langsung kita angkat Foodies. Wah, Foodies, lihat Foodies. Ini benar-benar mozanya tuh lumer banget. Wah ini mah no hoax ya, asli molornya. Baru sampai tahap ini aja kita udah bisa tahu kalau keju mozzarella yang dipakai itu bukan yang ales-ales alias yang murahan ya Foodies. Ini mah beneran cakep nih kualitasnya. Dan memang disaranin banget nih kalau mau dapat sensasi seru kayak Tasya begini, pastiin potato cheese bread kamu masih dalam kondisi hangat. Foodies, ini bener-bener gak putus-putus ya. Kayak hubungan kamu sama doi langgeng banget, gak putus-putus Foodies. Ini dari mozanya aja udah enak banget Foodies. Nih aku balikin dikit. Ada smoke beefnya Foodies. Gurihnya dapet, kenyal-kenyal dari mozanya juga dapet, asinnya juga dapet Foodies. Mashed potato yang ada di dalamnya ini nih Foodies teksturnya lembut banget dan yang bikin gak bisa berhenti makan gitu. Ada rasa creamy-nya juga lagi. Mantep gak tuh? Creamy-nya luar dalam. Lazis. Mau makin mantap surantap makannya. Kalau gitu cocol deh pakai saus bolognese atau saus samyang ya. Ini sausnya udah masuk ke dalam paket loh Foodies. Juara Foodies. Kayaknya chef ini sudah juara. Enak tenan ya. Kalau makan ini langsung ganti dialognya, walaupun kita di Jawa Tengah, kita di Surabaya, di Jawa Timur, Surabaya tuh kan, langsung salpok ya, langsung bisa bahasa Korea, karena ini makanan Korea ya. Oppa, nyumusnya saya, oppa, gitu ya. Wih, mantap banget Foodies. Saus bolognese ini kasih sensasi rasa yang makin kaya banget. Rasa yang dominan gurih dan creamy dari potato cheese bread ketemu sama rasa manis dan juga sedikit asam segar. It's so yummy. Kalau mau dapat sensasi rasa pedas yang bisa bikin kamu melek, ini paling bener deh pakai saus pedas khas Koreanya ya Foodies. Waduh, baru nyampe lidah Foodies. Pedasnya tuh langsung nendang gitu loh Foodies. Jadi belum sempat dikunyah udah berasa pedasnya. Bahkan udah Tasya minum tadi minuman manis masih kerasa Foodies. Kalau kamu nggak suka pedas-pedas banget, jangan pakai saus yang itu ya Foodies. Pakai saus yang lain. Kamu pakai saus bolognese aja Foodies ya. Lebih aman Foodies.
Lebih aman lagi dan bisa dimakan sama segala umur, topping Choco Double Moza ini nih jadi solusinya. Yang sukanya makan janji manis mana nih? Salah maksudnya makanan manis ya foodies. Karena rasa manisnya ini pasti bisa bikin kamu langsung ketagihan. Satu porsi besar kayak begini aja kamu kayaknya bakalan mikir-mikir buat sharing karena emang saking endulitanya tuh foodies. Nah ini namanya dimsum foodies. Tadi tuh Tasya pilih saus tartar sama mentai dan ternyata ada yang spesial. Jadi Tasya pesen juga yaitu adalah saus tartar, saus mentai plus saus keju. Mirip ya ini atas bawah tapi beda, kalau yang ini keju, yang ini adalah mentai. Kita cobain langsung foodies. Yang ini nih saus tartar terlebih dahulu foodies. Kita gigit. Aromanya dulu foodies. Ini mirip-mirip aroma mayones ya saus tartar. Ini seumur hidup baru sekali Tasya nyobain saus tartar. Seperti apa kan rasanya? Foodies, ternyata ini tuh dimsumnya kerasa banget dagingnya foodies. Jadi saus campuran si tepungnya itu nggak terlalu banyak tapi lebih didominasi sama daging ayam. Dimsumnya ini padat banget foodies, dibalut juga dengan kulit dimsum yang gak terlalu tebal tapi gak terlalu tipis juga. Jadi rasa dimsumnya langsung to the point gitu. Dan tanpa kena saus apapun ya foodies, gurihnya dimsum ini juga udah oke banget. Cocok sih buat teman ngemil malam kamu ya foodies. Kalau untuk sausnya sendiri, sausnya itu ada manisnya, ada asemnya, sama ada gurihnya foodies. Mirip-mirip rasanya kayak saus mayones gitu. Jadi biasanya saus tartar itu foodies biasanya dipakai buat olahan makanan-makanan kayak seafood gitu. Dan kali ini dikolaborasikan dengan dimsum foodies. Rasa asamnya bukan yang kecut gitu ya foodies, tapi asam-asam segar plus ada sedikit rasa creamy-nya buat ngimbangin semua rasanya. Dari saus tartar yang segar, kita serkit yuk ke saus mentai ini yang viral banget foodies. Kurang lebih sama juga adonannya sama yang sebelumnya foodies. Cuman bedanya kalau si saus mentai ini ada rasa smoky-smoky-nya. Karena memang mungkin tadi di torch ya dan agak cukup banyak di bagian bawah sini nih torchnya. Jadi kerasa agak ada aroma smoky-smoky-nya gitu. Saus mentai ini ada sedikit rasa pedas yang bercampur jadi satu sama rasa creamy. Kebayangkan tuh lazisnya. Kalau foodies mau beliin buat adik, keponakan, atau temen yang gak suka pedas sama sekali, wah berarti milihnya yang saus keju aja nih foodies. Karena rasa creamy-nya itu loh sopan banget masuk ke mulut kita. Aduh, fix ini ya, lidah dimanjain banget sama dua jajanan viral ini. Mana jualannya setiap hari pula, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Ya kali nggak borong tiap hari. Ya jadi foodies. Foodies, pokoknya kalau kalian pengen cobain lintas kuliner berbagai pulau dan juga negara, langsung aja mampir ke sini nih, ke lapangan Kodam Brawijaya, Surabaya. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ada semangka dijadiin isian rujak. Yes, iya nggak salah kok kamu. Rujak di sini emang terlalu beda dari rujak pada umumnya. Menggunakan buah-buahan matang dan juga bumbu kacangnya yang nggak diulek halus foodies, menambah sensasi makan rujak yang berbeza. Apalagi ada bumbu pedas yang tanpa menggunakan kacang lah foodies, bener-bener bikin kalap nih. Jadi kalau untuk Medan punya buah, biasanya kita pakai itu buah-buah yang matang sih. Oh, semuanya jadi matang? Jadi lebih matang. Paling 1-2 jenis yang kayak emang setengah matang. Contohnya kayak kedondong, mangga mengkal juga kita jarang pakai. Karena contohnya kita pakainya yang emang matang semua. Berarti kayak mangga ini matang ini ya? Buah-buahannya ini bisa pilih sesuai selera ya foodies. Kalau ada yang nggak kamu suka bisa di skip kok. Tenang, ada 12 macam buah-buahan segar yang bisa dipilih. Foodies, ini sekarang kita bisa lihat bumbu kacangnya. Ini tuh udah jadi. Jadinya kalau misalkan biasanya itu dibikin dulu, nah kalau misalkan ini udah jadi. Tapi ini bisa lihat sendiri foodies. Wah, bumbu kacangnya bener-bener kelihatan udah campurannya sama kacangnya tuh masih padat foodies. Jadinya nggak bener-bener halus. Kacangnya tuh masih bener-bener ngebentuk kacang. Ini penasaran banget sih, nanti bisa dicoba sih foodies sih.
Pas jualan di Medan, rujak Aceh ini hanya menggunakan bumbu pedas tanpa kacang. Tapi karena menyesuaikan dengan lidah orang Jakarta, ditambahin bumbu kacang itu biar pedasnya nggak terlalu menggigit. Tapi kalau penasaran sama dua-duanya bisa dimix juga kok foodies. Nah, saran makan receh sih diduelin aja biar makin mantap. Kalau mau cobain rujak Aceh Medan ini, jangan sampai kesorean foodies, rawan banget kamu kehabisan. Pokoknya jam 12 siang pas banget tuh baru buka, cus langsung aja samperin sebelum ludes. Nah, foodies, ini sekarang kita bisa lihat foodies perbedaannya. Kalau ini untuk yang pakai bumbu pedas, dan kalau yang ini pakai bumbu manis karena ada kacang-kacangnya. Kita coba yuk. Melanjutkan usaha orang tua, rujak Aceh Medan ini dulunya eksis banget loh di kota Medan. Pas move to Jakarta, ternyata makin famous foodies. Dalam sehari bisa menjual hingga ratusan porsi rujak. Karena memang bumbu kacang dan bumbu pedasnya terkenal jos gandos di lidah. Lazis. Nah, foodies, sekarang waktunya kita coba rujak Aceh Medannya. Apalagi ini pakai melon. Kita langsung coba cocol pakai bumbunya. Ini sekarang yang pakai bumbu manis kacang. Langsung coba ya foodies ya. Foodies, ini melonnya bener-bener udah mateng banget, manis, enak. Dan apalagi ditambah sama bumbu kacangnya ini. Jadi bumbu kacangnya ini memang bener. Kalau untuk bumbu yang kacang ini, dia bener-bener rasa manisnya dominan banget. Dan kacangnya tuh, tekstur kacangnya masih bener-bener terasa banget foodies. Wah, baru melon aja yang disikat tapi udah bikin lagi. Asli ya Ihsan, rasa manis dimix dengan bumbu kacang yang ada itu kayak gurih-gurihnya beneran gak ada lawan. Apalagi bumbunya kental banget nih foodies. Jadi pas masuk dikit aja udah berasa. Klop banget rasanya di lidah. Makan rujak, tapi ada semangkanya. Yuk kita langsung cobain. Fresh dari semangkanya masih ada. Dan pastinya bumbu kacangnya bener-bener ngekuatin rasanya. Dari manisnya, dari gurih kacangnya, dari seger buahnya. Perpaduannya semuanya bener-bener enak banget. Ternyata semangka sama melon juga cocok loh ya dijadiin rujak. Di sini ada dua macam porsi, yakni porsi besar dengan harga Rp25.000 dan porsi kecil dengan harga Rp18.000. Lihat tuh foodies, buahnya sebanyak ini dengan sambal yang mantulita banget ya. Super worth it sih buat dibeli. Pokoknya kalau jajan kesini sesuaikan aja dengan isi kantong. Varian Rp18.000 itu juga udah banyak banget foodies. Nah foodies, dari tampilannya kita bisa lihat sendiri, ini udah benar-benar berbeda banget. Karena kalau misalkan untuk bumbu yang pedas ini, dia nggak ada bumbu kacangnya. Tapi kalau misalkan di sini dia ada asam jawanya foodies. Nah, ini dari warnanya, kalau misalkan yang tadi coklatnya itu coklat keterangan, kalau misalkan ini, dia coklatnya itu rada gelap karena mungkin dari faktor asam jawanya foodies. Sekarang kita langsung coba aja yuk. Pakai semangka foodies. Ini foodies, kita coba ya. Untuk pedasnya tuh pas banget foodies. Dibilang pedas enggak, dibilang nggak pedas pun juga enggak. Jadinya benar-benar enggak yang pedas bikin kita tuh keringetan atau kita tuh jadi kayak wah benar-benar kepedesan. Ini tuh benar-benar pas banget dan perpaduan ke semua buah yang udah matang ini tuh nggak ngebuat dari rasa buahnya pun juga hilang. Jadinya kombannya antara bumbu asam jawa ini dengan dari buah-buah yang udah matang ini udah pas banget foodies. Approve tanpa revisi ya Ihsan. Beneran seenak itu foodies. Pokoknya wajib gasnya ya kamu nih foodies ke Kelapa Gading. Cus, alamatnya di Jalan Boulevard Raya nomor 1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Kira-kira sehari bisa laku berapa tuh nih Pak?
Kita minimal itu 3 nampan, isinya satu nampan itu 300 tusuk, kurang lebih 1000 tusuk Kak. Wah, 1000 tusuk satu hari. Iya. Nusuk-nusukin berapa orang nih? Ya, mungkin banyak Kak. Banyak. Ini kalau sehari aja bisa laku 1000 tusuk sate, coba dikali sebulan udah puluhan ribu sate aja tuh yang ludes. Dan ini tuh ya foodies, cuma sate bebeknya aja yang selalu habis 1000 tusuk dalam sehari. Belum sate ayam dan juga lainnya. Wah, membagongkan. Foodies, sekarang kita jadi tukang sate nih. Ini aku lagi pegang sate warna merah nih. Ini satenya spesial banget karena ini sate bebek. Warnanya beda ya, marinate kan marinasinya biasanya orang tuh coklat. Iya. Tapi ini warna merah jadi pedes-pedes gitu ya Pak? Iya, kalau ini bumbunya kita khas juga sih Kak. Nah, yang unik di sini tuh dari bumbu marinasinya ya foodies, warnanya merah gitu. Karena pakai campuran gula merah, juga ketumbar, cabai dan bawang putih plus bawang merah. Terkenal sama rasanya yang lazis, bikin warung sate dan sop ini tuh bisa bertahan sampai lebih dari setengah abad. Dan ini sudah dihandle sama generasi ketiga dari keluarga Pak Asnawi. Cakep. Ini kalian bisa lihat nih, grill crust-nya udah ada di sini. Jadi kalau masak fat itu lemaknya tuh benar-benar harus kebakar dengan sempurna ya. Soalnya kalau enggak nanti bakal chewy, nggak enak dimakan gitu. Tapi kalau udah kebakar kayak gini nih, kayak gini. Tuh foodies, ternyata yang bikin sate di sini juga lazis karena dari cara masaknya yang benar. Langsung loh dipantau sama Chef Ray Paramarta. Wah. Nah foodies, selain sate bebek, ada lagi yang favorit di sini. Ada sop bebek juga. Langsung aja sekali kita intip yuk Mas Usman ngeracik sopnya. Kalau sate bebek pakai daging bebek, jantung juga ampela bebek. Nah, sop bebek ini pakai tulang-tulang bebeknya. Terus dicampur itu sama wortel, kol, dan juga bumbu penyedap. Tinggal siram pakai kuah kaldu bebeknya aja dan ulala, mantep yes. Biar judulnya sop, tapi warnanya tuh nggak bening saking banyaknya kaldu yang keluar dari rebusan tulang bebeknya. Yuhu foodies, sate bebek dan sop bebeknya udah ready nih, langsung aja sekali kita sikat. Pokoknya ini herbsnya kerasa banget. Kalau kalian lihat tuh ada biji-biji ketumbarnya. Ada biji-biji ketumbarnya tuh banyak. Jadi bebeknya tuh nggak amis sama sekali. Dan benar tadi kan pakai bebek yang muda. Jadi dagingnya tuh empuk. Kalau cuma dibakar doang, nggak pakai diungkep. Menurut aku juga mungkin marinate-nya lama. Jadi bumbunya benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Ketumbar ini nih foodies ngebantu banget si daging bebek jadi nggak ada bau amis sama sekali. Makanya Mas Usman sengaja banget nih racik sate bebeknya pakai ketumbar yang banyak karena aroma ketumbarnya ini bikin sate jadi wangi banget. Penggunaan daging bebek muda juga bikin sate bebek nggak alot. Secara tekstur daging bebek ini kan ya memang khas ya foodies. Bebek punya otot yang lebih banyak dibanding daging ayam. So kalian harus banget nih cobain sate bebek yang ada di sini. Nah kata Mas Usman sih kalau pesan sate bebek di sini tuh bisa pilih mau pakai saus kacang atau sambal kecap. Kalau Ray sih mau coba dua-duanya nih. Nah kalau pakai sambal kecap tuh rasanya fresh gitu. Tadi ada bawang merahnya, cabai rawitnya juga pedas. Nah tadi aku makan jantungnya agak chewy tapi masih enak buat dimakan. Nah foodies, walaupun bumbu marinasinya merah tapi ternyata rasanya nggak pedes loh karena ada campuran gula merahnya. Jadi buat yang nggak terlalu suka manis bisa campur pakai bumbu kacang guys. Dan beda sate bebek ini sama sate ayam itu ini tuh kayak campuran sate kambing sama sate ayam. Jadi lebih berlemak gitu, tapi ayamnya juga yang paha atas. Jadi ini benar-benar hal baru sih menurut aku, in a good way. Nah buat yang suka pedas bisa juga nih pakai cara kayak gini foodies, satenya disiram pakai sambal sopnya dan ternyata ini juga lazis. Akhirnya sip, satenya recommended ya guys. Lanjut kita geser ke sop bebeknya. Menurut aku kuah itu seger. Mereka tuh buatnya pakai jeruk nipis akhirannya, terus ada daun seledrinya, ada kol. Jadi habis makan sate yang heavy pakai saus kacang berlemak, itu kita dikasih sup bebek yang dia light, versi lightnya gitu, seger. Nah ini nih foodies yang bikin kuahnya jadi ngaldu banget dari gelatinnya ini nih. Gelatin yang dihasilkan dari ekstraksi bebek ini tentunya alami dan mengandung protein, vitamin, juga mineral.
Nah, anyway Baswe, ngomongin soal harga, nggak usah takut boncos. Biarpun satenya lazis abis, tapi nggak bikin kantong meringis. Sate bebeknya cuma 26.000 dan sop bebeknya 20.000 aja. Itu udah sampai tumpe-tumpe tuh foodies. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Oke, aku mau lanjut makan lagi, aku mau habisin ini semua karena aku lapar banget. Foodies, lengah dikit tiba-tiba Bogor udah punya tempat makan baru nih yang rame banget jadi bahasan warga. Hidangan jagoannya ayam panggang kuali. Selain melewati proses ungkep, juga melewati pengasapan dan terakhir nih dipanggang pakai kuali yang terbuat dari tembikar. Beh, mantap. Nah, yang di bawah itu apa, Mas? Yang di bawah Ini nih. ini buat pengasapannya. Apa nih? Ini Kelapa, bukan? bukan kelapa, ini kayu apel. Jadi dia fungsinya cuman ngeluarin aroma Ya, saat dibakarnya dari bawah apa nih? dari bawah kuali ini. Kualinya dari tempayan gitu ya, Bu? Ya. Ternyata proses pemanggangan itu benar-benar diseriusin ya. Alat sama bahannya juga menunjang banget nih foodies buat bikin rasa ayamnya jadi makin lazis pas dimakan. Tujuan pakai serbuk kayu apel ini untuk menghasilkan aroma smoky yang lebih kuat dan juga sedap. Apelnya juga nggak sembarangan, dipilih dari apel merah yang berkualitas. Manggangnya nggak butuh waktu lama foodies, soalnya ayamnya memang sudah matang. Jadi tinggal finishing dengan olesan bumbu rempah aja. Kelar deh. Nah, bumbunya sendiri bukan bumbu kecap gitu, tapi menggunakan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Sampai sini udah kebayangkan lazisnya? Selain menu panggangan, ada juga menu tumisan kayak tumis asin jambal, ada sop iga panggang juga, pokoknya lengkap di foodies. Padahal tadi nggak dikasih kecap ya, tapi jadinya agak kecoklatan karena ada sensasi dari bakarannya nih. Ambil yang nggak panas dulu. Oh, jadi begitu masuk ke mulut, yang pertama kali berasa adalah aroma smoky-nya. Kenceng banget. Kayaknya di lidah ada sesuatu yang getir gitu loh, foodies. Aduh, kalau ngeliat dari ekspresinya fix ini ya, kayaknya Putih langsung jatuh cinta pada suapan pertama foodies. Nah, ini tuh ayam bakarnya manis gurih. Jadi di bagian luar tuh ada manisnya, tapi begitu ke dalam, ini yang ini udah kayak full gurih gitu loh. Dan empuk banget. Tadi lihatnya gimana empuknya nih? Oh, langsung ketarik. Jangan bayangin ayam panggang ini rasanya kayak ayam bakar biasa ya foodies. Lebih istimewa lazisnya. Bumbunya berani, rempahnya berasa, ngeresep banget sampai ke tulang dan daging yang super empuk. Wah, definisi usaha tidak mengkhianati hasil nih. Ayam panggang mah nggak lengkap dong kalau nggak pakai sambal. Di sini juga sambal spesial. Ada sambal ireng dan sambal korek. Kita coba sambal irengnya dulu kali ya, skuy. Sambal irengnya lembut banget menurut aku. Begitu masuk mulut belum ada pedes gitu, tapi pas udah ditelan baru deh berasa pedes bangetnya. After taste, jadi rasa pedesnya keluarnya setelah ditelan. Kita tambah lagi ya. Sambal ireng ini cocok banget buat foodies yang nggak terlalu suka pedas. Cocok sedikit buat dapetin sensasi hangat di tenggorokan. Ini sih masih oke banget. Sop iga panggang. Bener kan? Makasih ya, Mas. Iganya dipisah sama sopnya. Tadinya sih nggak mau dipisah tuh foodies, takut kangen soalnya kalau dipisah. Aduh, tapi ya kalau udah dipanggang, masa dicelupin lagi ke dalam sop ya nggak sih? Yaudah langsung aja yuk foodies kita icip sop iga panggangnya. Kayak apa sih rasa lazisnya? Bener. Mas, bener Mas. Ternyata kayu apel memberikan aroma smoky yang luar biasa. Jadi tadi tuh begitu baru dekat ke mulut aja udah berasa banget aroma smoky-nya. Jadi fix ternyata si kayu apel itu bener-bener ngaruh ke hasil akhir dari olahannya.
Sama kayak ayam tadi, proses iga panggangnya ini juga panjang bikinnya foodies. Otomatis bikin bumbunya ngeresep banget ke dalam dan tentunya bikin si iga jadi lebih empuk. Wah, kaldunya. Nih. Lihat. Bening, tapi ada minyak-minyak yang emang datangnya dari kayak dagingnya. Ini supnya itu emang sup yang sederhana, yang isinya potongan wortel sama kentang. Tapi segernya luar biasa. Seger banget sih foodies, asli, apalagi habis makan iga panggang yang dicocol ke sambal korek pedas itu. Terus dibasuh sama kuah sopnya pula. Aduh, lazis. Menu selanjutnya kita punya oseng asin jambal kemangi. Duh, dari namanya aja udah kebayang ya aromanya. Asinnya asin banget, namanya juga ikan asin ya. Tapi aroma ikan asinnya tuh khas dari aroma jambal. Dan yang bikin, kalau aku sendiri nih, aku pribadi suka sama jambal karena dia itu nggak ada tulang-tulangnya, udah nggak repot lagi, apalagi ini udah dipotong-potong, udah ditumis, jadi masih berasa ikan asinnya, tapi udah diolah gitu loh foodies, dan nggak repot dengan harus ngelepas duri-durinya. Asin jambalnya dipotong kotak kecil-kecil, ditumis pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, tomat hijau, dan kemangi, jadinya rasa lazis pakai banget. Aromatiknya mah keluar tuh foodies. Aroma kemanginya juga begitu, digigit berasa banget, tapi nggak berlebihan nih, kecuali kalian mau makannya kemangi segini nih. Dari jambalnya sendiri udah punya ciri khas aroma, ditambah ada aroma kemangi, dimakan pakai nasi jeruk, lazis banget nggak sih? Nggak ada obat nih foodies. Ini dari tadi ngicip nggak ada yang gagal ya soal rasa. Semua bumbunya konsisten, berani, nggak pelit sama bumbu aromatik dan juga rempahnya. Jadi rasa yang dihasilkan juga bukan cuma lazis, tapi lazis pakai banget. Langsung aja mampir ke Pawon Panggang, adanya di kawasan Cibinong nih, Bogor. Makan receh, udah receh, tapi rasanya nggak recehan. Pokoknya